Bertetapan dengan malam Thanksgiving, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang sheriff bernama Eric yang berkunjung ke rumah temannya. Kita perkenalkan terlebih dahulu, temannya itu bernama Mitch dan istrinya bernama Amanda. Kedatangan beliau ke situ untuk merayakan malam Thanksgiving bersama keluarga Mitch. Kemudian cerita pun beralih ke sebuah rumah mewah yang dimiliki oleh seorang pengusaha bernama Thomas. Ini jelemana. Si Thomas ini memiliki seorang putri bernama Jessica yang sedang menjalin hubungan dengan pria bernama Bobby botak biadab. Tak hanya itu, Thomas juga baru saja menikah dengan seorang wanita bernama Kathleen yang kini menjadi ibu tiri Jessica. Kemudian adegan berpindah ke sebuah toko besar bernama Right Mart, di mana toko ini dimiliki oleh Thomas. Bisa kita lihat, suasana sudah dipenuhi oleh banyak warga yang berkumpul untuk mengikuti acara besar bertajuk Black Friday, di mana event ini menawarkan diskon spesial di malam Thanksgiving. Dan ternyata Mitch bekerja di toko itu sebagai manajer. Ia pun ikut kesal melihat kerumunan warga yang tidak sabar ingin segera masuk, padahal toko belum juga buka. Patient! Fuck you! Last Ethiopian patient in mass check! I need you at the back. Sementara Bobby dan Jessica berencana berpesta bersama teman-temannya. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Yang ini bernama Scuba, ini Yulia, yang ini bernama Evan, dan terakhir bernama Gabby. Namun dalam perjalanan, mereka malah dibuat kesal oleh antrian panjang di depan toko milik ayah Jessica. Dikarenakan jalanan di sekitar tempat itu macet, lantas mereka pun memutuskan untuk mampir ke toko tersebut. Saat berada di kerumunan, Jessica bertemu dengan teman sekolahnya bernama Ryan. Dan dia selama ini menyimpan perasaan pada Jessica, tapi sayang ia sudah memiliki pacar. Dikarenakan Jessica ini anak dari pemilik toko itu, ia pun langsung mengajak teman-temannya masuk melalui pintu khusus para karyawan. Akan tetapi aksi mereka menarik perhatian pelanggan yang sudah lama menunggu di luar. Merasa tidak terima dengan perlakuan istimewa yang didapatkan rombongan Jessica, pelanggan tersebut mulai melontarkan ejekan dan meneriaki mereka. Tapi apa boleh buat, Jessica adalah orang dalam dan bagaimanapun toko itu adalah milik ayahnya. In and out, I promise. Tak berselang lama, datang si Amanda diantar oleh Eric. Kedatangan istri dari Mitch untuk memberikan semangat sekaligus membawakannya bekal. Sementara rombongan Jessica terlihat mereka sudah memasuki toko. Namun si Evan malah memprovokasi para pelanggan yang masih menunggu di luar dengan menunjukkan barang kepada mereka. Melihat hal itu membuat para pelanggan emosi hingga pada akhirnya situasi pun semakin kacau. Para pelanggan yang tidak sabar langsung menerobos masuk dan menyebabkan kepanikan para karyawan toko. Dari kekacauan ini berujung memakan banyaknya korban jiwa. Salah satunya adalah Bobby yang harus mengalami patah tangan karena terinjak. Namun yang paling tragis harus menimpa Amanda, di mana ia terjatuh di tengah kepadatan. Bahkan rambutnya harus tersangkut di roda troli dan menyebabkan beliau harus kehilangan nyawa. No! Man, look at me! Setahun telah berlalu semenjak kejadian mengerikan itu. Walaupun masih banyak orang dihantui oleh tragedi tersebut, si Thomas malah kembali menggelar event Black Friday di tokonya saat perayaan Thanksgiving. Keputusan ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menentangnya. Di sini Mitch menolak keras setelah istrinya menjadi korban dalam insiden tahun lalu. Dan ia menyalahkan Thomas karena saat malam kejadian hanya menyewa 2 orang satpam. Sementara Bobby yang sebelumnya mengalami patah tangan, kini karirnya harus redup sebagai pemain baseball yang cukup terkenal. Ditambah hubungannya dengan Jessica pun telah berakhir. Di tempat lain, terlihat Jessica sedang nongkrong bersama teman-temannya. Dikala mereka mengobrol, mereka melihat Bobby berada di sekitar mereka. Akan tetapi Bobby tampak sengaja mengabaikan kehadiran mereka. Tak berselang lama, masing-masing dari HP mereka mendapatkan notifikasi dari akun misterius bernama John Carver.
Dan akun itu menandai mereka dalam sebuah unggahan yang menampilkan foto meja makan dengan caption "Meja sudah siap". Akan tetapi mereka bodoh amat tentang hal itu dan menganggap mungkin ada orang iseng yang menandai akun mereka. Kemudian muncul Ryan ikut bergabung. Ternyata setelah hubungannya dengan Bobby berakhir, sekarang Jessica mulai PDKT-an dengan si Ryan. This isn't right, Matt, honey. You actually have to wait. Blues game. Probably watching on my place. That sounds fun. Oh, are you serious? Hey. Yes, sir. Garlic naan. This isn't Papa Gino's, kids. Sementara di tempat lain terdapat seorang pria duduk di depan laptopnya, di mana ia terus menelusuri rekaman kejadian tragis yang terjadi setahun lalu di Rike Mart. Dari rekaman itu, pria ini pun menargetkan seorang wanita yang terekam dalam kerusuhan tersebut. Dan wanita itu adalah pelayan di tempat yang baru saja dikunjungi rombongan Jessica. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, si wanita ini pun bersiap untuk pulang. Namun sebelum pergi, ia melihat sebuah topeng yang tergeletak di atas meja. Tanpa curiga, ia mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Namun tiba-tiba beruntung ia masih bisa selamat dan bersembunyi di sebuah ruangan. Kemudian si wanita ini pun mencoba meminta bantuan lewat HP-nya. Tapi sayang, layar HP-nya dipenuhi darah. Bahkan mau fast lock saja tidak bisa, sebab wajahnya sudah dipenuhi luka dan bercak darah. Merasa kondisi di luar mulai aman, lantas ia pun memberanikan diri untuk keluar. Namun saat berjalan ke arah parkiran, ia melihat sosok misterius sudah duduk di dalam mobilnya. Dan malam itu menjadi malam terakhir bagi si wanita tersebut. Keesokan harinya, para warga dikejutkan oleh penemuan jasad si pelayan yang sebagian tubuhnya tergantung di logo Rike Mart. Pemandangan mengerikan ini bahkan membuat Sheriff Eric sangat terkejut. Sementara si Evan segera menemui teman-temannya untuk menyampaikan kabar buruk tentang kematian si pelayan tadi. Dan akun Instagram bernama John Carver menandai nama mereka kembali dalam sebuah postingan. Saat memeriksa postingan sebelumnya, Jessica menyadari ada sesuatu yang janggal di foto meja makan yang diposting kemarin, di mana nama mereka sudah tertulis di sana. Bahkan ia juga melihat nama ayahnya Thomas tercantum di dalamnya. Menyadari hal itu, Jessica pun segera menelpon si ayah untuk memperingatkannya. Namun Thomas tetap bersikeras membuka tokonya dan menyelenggarakan acara yang telah direncanakan dengan meningkatkan keamanan sebagai tindakan pencegahan. Setelah itu, Jessica memutuskan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan temuannya terkait unggahan tersebut. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menyimpulkan bahwa psikopat yang dikenal dengan nama John Carver tampaknya menargetkan orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan di Rike Mart 1 tahun lalu. Jessica, I don't know what happened with, but I know you want to do the right thing. Manny, seorang satpam yang kabur saat terjadi kerusuhan tahun lalu, dirinya mengetahui bahwa namanya masuk dalam daftar target pembunuhan John Carver. Tak ingin mengambil resiko, ia memutuskan untuk meninggalkan kota malam itu juga. Saat temannya datang untuk menjemput, Manny merasa ada sesuatu yang janggal, di mana paspor yang sudah ia siapkan tiba-tiba menghilang. Dan ketika keluar dari kamarnya, pandangannya langsung tertuju pada sebuah topeng John Carver yang tergeletak di atas sofa. Seketika jantungnya pun berdetak sangat kencang karena ada seseorang yang telah masuk ke rumahnya. Dengan cepat, Manny pun langsung mengambil tongkat baseball untuk berjaga-jaga. Akan tetapi, Buddy, don't fuck with me! setelah membunuh Manny, sosok misterius ini pun membawa potongan kepala Manny. Kemudian ia simpan di atas piring yang bertuliskan namanya. Di sana juga terdapat potongan tubuh si pelayan wanita korban sebelumnya. Singkat cerita, pagi pun caang, saat Jessica terbangun dari tidurnya, ia kembali dikejutkan oleh postingan dari John Carver, di mana kali ini ia memposting 2 korban yang telah dibunuh.
Karena ketakutan, Jessica pun segera menemui Bobby dan mereka pun langsung pergi ke kantor Isilop untuk menyerahkan bukti atau petunjuk apapun yang mereka miliki. Mereka juga membawa beberapa foto dan menunjukkan kepada si polisi siapa yang pertama kali memicu kekacauan malam itu, dan orang tersebut bernama Looney. Mereka berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap sosok di balik topeng John Carver. Kemudian saat Jessica dan teman-temannya berkumpul, mereka mulai berdiskusi dan menebak-nebak siapa pelaku sebenarnya. Beberapa dari mereka malah mencurigai Bobby, sementara yang lain menuduh Ryan. Ada juga yang menduga Mitch sebagai pelakunya, mengingat istrinya menjadi korban dalam insiden kerusuhan tersebut. I mean us. That's all we got right now. He's doing great. That's different than he's doing great. For all we know, he's not even asking. Kidnappers, rapists, murderers. You're right. Like Coach Ingle said. Looney, sosok yang menjadi dalang di balik kerusuhan di Reich Mart, adalah seorang pelatih pemandu sorak dalam sebuah tim olahraga. Suatu hari saat sedang melatih para anggotanya, sang kekasih yang juga seorang pemandu sorak mengajaknya pergi ke sebuah ruangan. Sesampainya di sana, si pacar dengan ceria mulai menggoda Looney dengan melompat-lompat di atas trampolin tanpa menyadari bahaya sedang mengintainya. Dan benar saja, tiba-tiba sementara saat Jessica menunggu Evan dan Gabby sedang mengganti pakaian setelah pertandingan rugby di sekolah mereka, namun ketika keduanya hendak kembali, mereka malah tertangkap oleh John Carver. Singkat cerita, setelah lama menunggu, Jessica pun merasa ada sesuatu yang tidak beres karena Evan dan Gabby tak kunjung kembali. Namun tiba-tiba Gabby mengirim pesan kepada Jessica untuk menyusulnya ke ruang ganti. Tanpa curiga sedikit pun, Jessica segera berjalan menuju ruang ganti. Dan saat berjalan menyusuri lorong, ia mendengar suara notif HP milik Gabby. Ketika mencarinya, Jessica menemukan HP itu sudah tergeletak di dalam troli plastik. Namun tanpa ia sadari, John Carver sudah ada di belakang yang siap menghantamnya. Tapi beruntung, Jessica berhasil menghindar dan segera bersembunyi. Pada akhirnya Jessica berhasil selamat dan segera melaporkan kejadian itu pada pihak polisi. Tak berselang lama datang si Bobby untuk menenangkan Jessica. Saat bersamaan muncul si Ryan dan membuat suasana menjadi tegang antara mereka berdua, di mana Bobby menuduh Ryan sebagai psikopat bertopeng. Dari keributan itu membuat Jessica marah besar hingga akhirnya ia memilih mengusir keduanya. Tak lama dari itu, ayah Yulia datang dan menyuruh segera masuk ke mobil di mana mereka akan pindah ke Florida demi menghindari ancaman psikopat bertopeng. Sementara Scuba dirinya mulai sadar bahwa mereka juga harus segera bertindak karena pihak polisi tidak bisa diandalkan. Singkat cerita, malam pun poek. Di sini Scuba mengajak Jessica untuk pergi ke rumah temannya yang merupakan bandar narkoboy sekaligus penjual senjata ilegal. Kedatangan mereka ke situ tentunya untuk membeli senjata sebagai persiapan melawan John Carver. 226. It's a short range. Nuts off. What about you, right, Matt? Element of surprise, huh? Pull it out your belt. Turn that thing. Kemudian adegan pun beralih ke rumah Yulia. Kala itu sang ayah menemukan petugas keamanan sudah tak sadarkan diri. Namun tiba-tiba si ayah juga harus dibuat pingsan. Sementara Yulia yang sedang berada di kamar, dirinya tak sadar karena terlalu fokus make-upan. Kemudian saat Yulia mengambil korek kuping yang terjatuh, tiba-tiba John Carver langsung menusukkan pisau ke telinga Yulia. Saat itu Yulia sedang video call bersama Scuba dan Jessica. Lantas John memperlihatkan Yulia yang tengah terluka sambil berteriak meminta tolong. Melihat kejadian tersebut, keduanya langsung panik dan segera menuju rumah Yulia. Sesampainya di sana, mereka menemukan Yulia sedang dijadikan sandera oleh John Carver.
John juga menunjukkan keadaan Evan dan Gabby sudah terikat di meja makan bersama korban-korban lainnya. Namun saat Scuba mencoba menembak John, dirinya malah lupa membuka kunci safety pada pistolnya, sehingga John langsung mendorong Yulia ke arah mesin penggiling. What do I do, Jess? Cerita berlanjut ke rumah Jessica, di mana Thomas, Kathleen, Sheriff Eric, dan beberapa orang lainnya telah berkumpul. Jessica dan Scuba masih dalam kondisi lemas setelah kejadian yang mereka saksikan sebelumnya. Mereka berkumpul untuk merencanakan langkah-langkah selanjutnya, yaitu menjebak John Carver dan menghentikan teror dilakukannya. Mereka memutuskan untuk melaksanakan rencana itu pada hari parade yang akan diadakan esok hari, karena mereka yakin John Carver akan muncul di acara tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka semua pun bersiap untuk melaksanakan rencana tersebut. Akan tetapi datang seorang pria yang menghampiri Jessica, di mana ia memberi sebuah cincin. Kemudian pria itu mengatakan bahwa cincin tersebut bisa menyelamatkan hidupnya. Sementara di jalanan kota, terlihat sudah dipenuhi para warga yang berkumpul untuk menyaksikan parade tahunan. Sedangkan Jessica dan teman-temannya terus waspada, berusaha mencari tahu apakah John Carver sudah berada di sekitar mereka. Namun ternyata John Carver tampaknya sudah mengetahui rencana tersebut, di mana ia muncul menggunakan kostum badut. Situasi yang semula terkendali berubah menjadi kacau, di mana John langsung memenggal kepala orang tak bersalah. Ia juga sempat melempar bom asap di sekitar jalanan. Pada kesempatan itu, John Carver memanfaatkan untuk menculik Scuba dan keluarga Jessica. Saat Kathleen tersadar, dirinya sudah berada di dapur bersama John. Kemudian John mulai mengoleskan minyak ke tubuh Kathleen dan berniat membanggang tubuhnya. Dalam situasi mencekam itu, Kathleen hanya bisa berusaha tetap tenang dan berpura-pura pingsan. Ketika John fokus menyiapkan oven, lantas Kathleen pun segera bersembunyi. Nah, saat John kembali, ia tidak melihat Kathleen di atas meja. Namun sepandai-pandainya jelma kermodol, pada akhirnya Kathleen berhasil ditemukan. Tanpa banyak omong-omong, John langsung memasukkan tubuh Kathleen ke dalam mesin oven. Beberapa waktu kemudian, polisi akhirnya berhasil melacak lokasi John yang sedang melakukan siaran langsung. Pihak polisi pun langsung mengerahkan tim SWAT menuju tempat tersebut. Namun setibanya di sana, mereka malah terjebak oleh perangkap John karena siaran tersebut adalah rekaman palsu yang dibuat menggunakan ponsel lain. Sementara Jessica, Thomas, Scuba, Evan, dan Gabby sudah duduk di meja makan bersama korban lainnya, di mana John menyajikan tubuh Kathleen yang telah dipanggang untuk mereka makan sambil melakukan siaran langsung. Selain itu, dia juga mengambil darah dari wanita pemandu sorak sebagai pengganti wine. Sebelum mereka mulai makan, John berniat memberikan sedikit hiburan kepada para penontonnya dengan membunuh Evan saat itu juga. Go first. You see. Look at all those legs. Congratulations. You're probably wondering why you're still alive. You're the VIPs. Di tengah situasi menegangkan, Jessica memanfaatkan cincin yang diberikan oleh pria sebelumnya yang ternyata memiliki mata pisau. Kemudian Jessica pun memotong tali yang mengikat tangannya. Setelah berhasil, Jessica menyerahkan cincin tersebut kepada Scuba. Begitu terlepas, Scuba pun langsung melawan John. Sementara Jessica memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dan mencari pertolongan. Selama pelariannya, Jessica menemukan Sheriff Eric yang tergeletak di tengah jalan dengan luka di kepalanya. Saat bersamaan, Jessica melihat seseorang masuk ke sebuah gudang. Lantas ia pun mengambil pistol milik Eric dan mengikuti orang tersebut. Namun saat berada di dalam, betapa
Betapa terkejutnya Jessica saat mengetahui bahwa orang yang memakai topeng itu adalah Bobby. Tak berselang lama, Eric muncul dan berusaha menenangkan Jessica. Get outside now. Just get out. He's in there. I think I shot him. Sir, Detective Chu says you need to turn on your service weapon system. Setelah itu, beberapa pasukan dikerahkan untuk mengamankan lokasi dan juga mencari keberadaan Bobby. Tak berselang lama, Detektif Peter datang sambil membawa HP yang ia temukan di lantai bangunan, di mana HP itu terhubung dengan akun milik John Carver. Dari temuan ini, Sheriff Eric yakin bahwa psikopat bernama John Carver adalah Bobby. Detektif Peter juga mengabarkan bahwa ayah Jessica dan teman-teman lainnya sudah berhasil diselamatkan, dan kini mereka sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Kartini. Kemudian saat Jessica dan Eric berduaan di ruangan itu, secara tak sengaja Jessica melihat tanaman berduri yang menempel di celana dan sepatu Eric. Saat itulah Jessica sadar bahwa John Carver yang sebenarnya adalah Sheriff Eric. Mengetahui hal tersebut, Eric akhirnya mengakui bahwa dialah sosok bertopeng itu. Eric menjelaskan bahwa pada malam kerusuhan bukan hanya Mitch yang kehilangan Amanda, tetapi dia juga merasa kehilangan. Sebenarnya Eric dan Amanda memiliki hubungan gelap. Bahkan Amanda sudah hamil anak dari hubungan mereka. Amanda pernah berjanji untuk meninggalkan Mitch dan hidup bersama Eric. Namun setelah malam kerusuhan itu, semua impian mereka hancur begitu saja. Look here in this office. And now I didn't get to tell you what I was thankful for. take care of some loose ends. Wait. The only one who lost someone that night. Tanpa disadari si Eric, ternyata Jessica diam-diam melakukan siaran langsung menggunakan HP-nya, sehingga semua yang diucapkan Eric barusan terdengar oleh banyak orang. Tentu saja hal itu membuat Eric semakin marah dan langsung menyerang Jessica. Tapi beruntung Bobby datang tepat waktu dan segera membantunya. Dengan cepat mereka pun segera keluar dari ruangan itu. Sebelum pergi, Jessica sempat memutar tabung gas untuk mengisi balon, entah tujuannya untuk apa. Namun saat mereka hampir berhasil kabur, Eric mengaitkan kawat mobil mereka ke tiang bangunan hingga membuat mobil mereka tidak bisa bergerak. Tak menyerah begitu saja, Jessica pun mengambil senjata yang ada di dalam mobil Bobby. Sementara balon yang sebelumnya Jessica isi oleh gas, ia pun langsung menembakkan senapannya ke arah balon tersebut. Seketika membuat ledakan besar hingga mengenai Eric. Keesokan harinya, tim pemadam kebakaran dan ambulans segera dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Namun menurut beberapa petugas yang berada di tempat, mereka mengungkapkan bahwa tidak menemukan adanya jasad atau mayat yang tertinggal di dalam bangunan tersebut karena semuanya sudah habis terbakar. Detective, we searched every inch. No one could survive a blast. Dan film pun anggesan. Yos, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di bawah tekanan perusahaan mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput, saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hasib, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.